Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada dosen akuntansi dasar 2, Ibu Ade Hanifah Putri. Di sini kami akan mempresentasikan chapter 12, yaitu dengan judul Corporation, Organization, Share Transaction, and Equity. Saya Rina Yunasi dengan NIM 2024-756. Saya Naftali Putri Hermawan dengan NIM 2024-740. Saya Nabila Ramadhani dengan NIM 2024-741. Saya Nasya Ramadhani dengan NIM 2024-742. Saya Alfian Nur Halimah dengan NIM 2024-70112. Oke, untuk materi selanjutnya, yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya, Naftali. Baik, ini yang pertama itu ada definisi dari korporasi. Jadi korporasi itu adalah badan usaha yang berdiri sendiri dan berbeda atau terpisah dari pemiliknya. Korporasi itu didirikan oleh oleh sekelompok individu untuk menjalankan usahanya. Nah, selanjutnya itu ada beberapa karakteristik korporasi. Yang pertama, itu keberadaannya terpisah. Jadi kepemilikan korporasi ini maksudnya korporasi itu berbeda dari memiliki regulasi hukum sendiri dari kepemilikannya. Yang artinya korporasi ini memiliki regulasi hukum sendiri dalam menjalankan kegiatannya, misalnya dalam penjualan saham atau menghutang. Jadi korporasi ini ketika melakukan kegiatan tersebut itu bukan atas nama kepemilikannya, tapi atas nama korporasi atau perusahaan itu sendiri. Yang kedua itu pemegang saham memiliki tanggung jawab terbatas. Itu artinya pemegang saham tersebut hanya memiliki tanggung jawab sebatas saham yang dimilikinya dalam perusahaan tersebut. Yang ketiga, hak kepemilikan dapat dipindah tangankan. Artinya saham yang dimiliki itu dapat diperjualbelikan kepada orang lain yang ingin membeli saham tersebut di suatu perusahaan. Bisa di next. Yang keempat itu ada kemampuan untuk memperoleh modal. Nah, jadi korporasi itu lebih mudah dalam memperoleh modal karena korporasi bisa melakukan kegiatan seperti menjual saham dan melakukan hutang. Nah, yang kelima itu ada kelangsungan usaha. Korporasi dibangun untuk melaksanakan usaha dalam waktu jangka panjang. Yang keenam itu ada manajemen korporasi. Korporasi diatur oleh beberapa manajemen dalam struktur yang teratur. Jadi korporasi itu dijalankan oleh sekelompok orang yang sudah memiliki pengalaman dalam mengatur suatu bisnis. Yang ketujuh ada peraturan pemerintah. Jadi korporasi ini setiap menjalankan bisnis atau usahanya itu harus sesuai dengan regulasi yang ada pada pemerintahan atau harus taat hukum. Yang kedelapan ada pajak tambahan. Korporasi itu harus menyetorkan setiap pajak kepada pemerintahan, misalnya seperti pajak penghasilan. Selanjutnya. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan bentuk usaha korporasi. Di sini kelebihannya itu ada 6. Yang pertama itu keberadaannya terpisah, seperti yang sudah saya tadi jelaskan. Jadi setiap korporasi yang melakukan kegiatannya itu bukan atas nama pemiliknya. Yang kedua, pemegang saham memiliki tanggung jawab terbatas hanya sebesar saham yang dimiliki dalam perusahaan tersebut. Yang ketiga, hak kepemilikan dapat dipindah tangankan atau diperjualbelikan lagi kepada orang lain yang ingin membeli saham tersebut. Keempat, kemampuan untuk memperoleh modal itu lebih mudah. Yang kelima, kelangsungan usaha. Yang keenam, manajemen korporasi, yang dimana korporasi itu dikelola oleh manajer yang profesional. Nah, kekurangannya itu ada 3. Yang pertama, manajemen korporasi, yang dimana terdapat pemisahan antara kepemilikan korporasi dan manajemen korporasi. Yang kedua, peraturan pemerintah. Yang ketiga, itu ada pajak tambahan. Baik, di sini ada hak-hak pemegang saham. Itu ada 4. Yang pertama itu pemegang saham dapat memberikan suara dalam pemilihan direksi dan pengambilan keputusan korporasi. Yang kedua, menerima pembagian pendapatan korporasi melalui penerimaan dividen. Jadi pembagian hasil keuntungan yang didapat perusahaan itu bisa dibagikan melalui dividen kepada para pemilik saham. Yang ketiga, mempertahankan persentase kepemilikan yang sama ketika saham baru diterbitkan. Jadi para pemilik saham di setiap perusahaan itu dapat mempertahankan persentase kepemilikan sahamnya
ketika sebuah perusahaan ingin menerbitkan saham baru. Jadi si perusahaan yang mau menerbitkan saham baru ini bisa menawarkan terlebih dahulu kepada si pemegang saham yang lama apakah dia ingin membeli saham tersebut atau tidak. Yang keempat itu mengklaim aset yang tersisa pada saat likuidasi sesuai dengan kepemilikan mereka. Jadi next. Oke, untuk selanjutnya saya akan membahas authorized, issued, and outstanding share. Jadi di saham kali ini itu tuh kita bakal ngebahas 3 istilah berbeda dalam korporasi terkait jumlah saham. Nah, jadi itu yang pertama itu ada authorized share. Jadi authorized share itu apa sih? Jadi dia tuh jumlah maksimum saham yang dapat diterbitkan perusahaan. Nah, yang kedua itu ada issued share. Nah, issued share ini tuh jumlah saham yang telah diterbitkan perusahaan kepada para pemegang sahamnya. Jadi setiap perusahaan itu menerbitkan saham yang dia keluarin itu tuh kepada para pemegang sahamnya itu dinamakan issued share. Nah, yang ketiga ini ada outstanding share atau saham beredar atau biasa juga disebut dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham. Nah, saham yang beredar adalah saham yang diterbitkan dikurangi dengan saham treasury. Nah, di sini ada perbedaan ordinary share, preference share, dan treasury share. Nah, saham biasa atau ordinary share adalah jenis saham yang mewakili kepemilikan dalam suatu perusahaan dan biasanya itu memberikan hak suara kepada pemegangnya dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Nah, pemegang saham ini biasanya juga berhak atas pembagian dividen. Namun setelah pemegang saham preference mendapatkan bagiannya terlebih dahulu. Nah, yang kedua ini ada saham preference atau preference share. Ini tuh jenis saham yang memberikan hak istimewa kepada pemegangnya dibandingkan pemegang saham biasa. Biasanya itu pemegang saham preference itu memiliki prioritas dalam hal yang pertama itu pembagian laba atau dividen, yang kedua itu aset jika terjadi likuidasi. Nah, biasanya itu mereka nggak memiliki hak suara, tapi dalam akuntansi untuk saham preference itu pada saat penerbitan mirip dengan saham biasa. Nah, di sini saham treasury itu bersifat kontra terhadap ekuitas korporasi. Jadi nilainya akan mengurangi equity. Nah, di sini tuh kita tahu kalau saldo normal treasury share itu di debit. Jadi kontra account-nya di kelompok akun equity. Nah, untuk pencatatan akuntansi terkait saham treasury ini dilakukan dengan metode biaya atau cost method. Hal ini berarti saham treasury akan dicatat sebesar harga perolehan atau harga beli. Nah, pencatatan akuntansi terkait saham treasury ini dilakukan saat yang pertama pembelian saham treasury. Jadi kalau misalkan kita lagi ngebeli saham treasury, otomatis kita itu akan mendebit akun treasury shares dan mengkredit akun cash karena kita kan ngebeli saham ya. Dan saldo normal treasury shares itu kan di debit. Jadi karena saldo normalnya di debit, kita taruh treasury shares-nya di sisi debit, karena kita beli otomatis cash kita berkurang, jadi cash kita di sisi kredit. Nah, yang kedua itu ada penjualan saham treasury. Jadi kalau misalkan korporasinya menjual saham treasury, dia itu bakal ngedebit akun cash sebesar uang tunai yang diperoleh atas penjualan tersebut, terus mengurangi akun treasury karena dia ngurangin akun treasury shares. Jadi itu kan saldo normalnya di debit. Kalau berkurang berarti dia bakal di sisi kredit. Jadi di debitnya itu cash, di sisi kreditnya itu treasury shares. Nah, mengkredit atau mendebit akun share premium treasury sebesar selisih antara harga jual dan biaya perolehan saham treasury. Nah, jadi ketika korporasi menjual saham treasury dengan harga yang kurang dari biaya perolehannya, maka korporasi atau perusahaannya itu akan mendebit akun share premium treasury. Tapi karena share premium treasury ini memiliki saldo normalnya di sisi kredit, maka share premium treasury hanya dapat didebit jika saldonya mencukupi. Nah, kalau saldonya nggak mencukupi, maka korporasinya itu akan mendebit akun return earnings sebagai gantinya. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Alfi. Jadi, di sini ada contoh soal dari Pragip Corporation per 1 Januari 2024. Yang pertama itu ada share capital preference, itu tuh ada 10%, 100 dolar per value, 500.000 share authorized. Jadi, share authorized ini itu tuh jumlah maksimal lembar saham yang diterbitkan. Di sini ada jumlahnya tuh 20 juta dolar. Yang kedua ada share capital ordinary. Ini nih par value-nya itu tuh ada 5 dolar. Share authorized itu ada 10 juta.
totalnya itu 25 juta dolar. Yang ketiga ada share premium preference senilai 120.000, share premium ordinary senilai 1.600.000, share premium treasury itu 0, retain earnings-nya itu 1.820.000, dan treasury share-nya itu 10.000 shares dengan total 90.000. Berikut transaksi yang berkaitan dengan ekuitas Pragip Corp selama 2024. Jurnal pertama itu ada di tanggal 10 Januari. Kita menerbitkan 74.000 lembar saham biasa secara tunai dengan harga $8 per lembar. Jurnalnya ada 3. Yang pertama ada cash di debit, share premium ordinary di kredit, dan share capital ordinary di kredit. Jadi cash-nya itu kita dapat $592.000 karena ini 74.000 lembar ini dikali dengan harga per lembar yaitu $8. Maka didapat $592.000. Share kapitalnya kita dapat $370.000 karena 74.000 lembar ini dikali dengan harga $5 per value di ordinary. Maka didapat $370.000 di kapital ordinary ini. Nah, untuk mencari share premium ini kita harus menselisihkan si cash ini dengan share kapital yaitu $590.000 diselisihkan dengan $370.000. Itu tuh selisihnya $222.000. Nah, jurnal kedua ada di tanggal 14 Februari. Kita tuh menerbitkan 1.000 lembar saham preference secara tunai dengan harga $103 per lembar. Di sini jurnalnya ada 3. Yang pertama cash di debit, yang kedua share premium preference di kredit, yang ketiga ada share capital preference di kredit. Cash-nya kita dapat 103.000 karena kita menerbitkan 1.000 lembar saham dengan harga 103 per lembar. Jadi ini tuh 1.000 lembar dikali dengan harga per lembar ini 103. Dengan total 103. Share kapitalnya ini kita 1.000 lembar ini dikali dengan harga 100 per value di preference. Itu tuh totalnya 100.000. Untuk mencari share premium ini kita menselisihkan lagi. Jadi 103 diselisihkan dengan 100.000. Itu tuh totalnya 3.000. Untuk di share premium preference ini. Untuk jurnal ketiga, ada di tanggal 12 Maret. Menjual seluruh saham treasury dengan harga $10 per lembar. Jadi, kita ini ada punya persediaan 90.000. 90.000 ini nanti sebelumnya tuh kita bagi dulu sama 10.000 shares ini untuk mencari par value. Jadi par value kita itu tuh 9, tapi kita menjual dengan harga $10 per lembar. Berarti kita kan dapat keuntungan. Jadi si cash ini karena si 10.000 dikali sama 10.000 per lembar ini. Jadinya totalnya tuh 100.000. Nah, persediaan treasury shares-nya itu tadi 90.000. Jadi kita masukin 90.000 di treasury share untuk menselisihkannya itu. Jadi kayak 900.000 ini dikurang sama 90.000 ini. Jadi share premium ini tuh ada 10.000. Di jurnal keempat itu tuh tanggal 10 April. Kita menerbitkan saham biasa sebanyak 125.000 lembar untuk mendapatkan sebidang tanah. Tanah tersebut diiklankan untuk dijual seharga $900.000. Perusahaan mengestimasi harga pasar tanah tersebut sebesar $750.000. Kita ada 3 akun. Yang pertama tuh ada land di debit, share premium di kredit, sama share capital di kredit. Kenapa landnya 750.000? Karena kita pakai harga pasar tanah. Kita nggak pakai harga iklan. Jadi kita tuh pakainya harga pasar tanah senilai $750.000 ini. Nah, share capital ordinary-nya itu jadi si 750.000 ini dibagi sama par value $5 ini di ordinary. Ketemu di harga 625.000. Nah, untuk cari premiumnya ini, kita selisihkan lagi 750.000 dikurang sama 625.000 ini. Ketemu share premiumnya 125.000. Nah, untuk jurnal kelima, itu ada di tanggal 21 Mei. Kita menerbitkan 75.000 lembar saham biasa secara tunai dengan harga $10 per lembar. Jadi, ada 3 akun lagi. Yang pertama tuh cash di debit, yang kedua share premium ordinary di kredit, dan share capital ordinary di kredit.
untuk cari cashnya itu 75 lembar saham dikali dengan harga per lembarnya ini $10. Jadi itu ketemu 750.000. Nah, untuk mencari share kapitalnya ini 75.000 lembar saham ini dibagi dengan harga $5 per value ini di ordinary. Jadi ketemu $375.000. Nah, untuk mencari share premium ini kita menselisihkan lagi $750.000 dikurangi dengan $375.000. Itu tuh selisihnya $375.000 untuk ditaruh di share premium ordinary. Selanjutnya, ada di tanggal 19 Juni, kita membeli kembali 50.000 lembar saham biasa perusahaan dengan harga perolehan $10 per lembar. Di sini ada dua akun. Yang pertama itu ada treasury share dan di kredit itu ada cash. Karena kita membeli kembali 50 lembar saham, jadi kita mengeluarkan uang. Jadi cash-nya itu di kredit. Untuk total dari treasury share itu kan tadi ini tuh cara mencarinya 50.000 ini dikali dengan harga $10 per lembar. Jadi ketemu $500 dan cash-nya tuh $500.000 juga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nabila. Tolong soalnya, Pi. Selanjutnya transaksi tanggal 1 Agustus. Jadi di 1 Agustus ini perusahaan menjual saham biasa untuk mendapatkan kas atau uang. Jadi nilai nominal saham biasanya itu kan $5 per lembarnya. Jadi sedangkan harga jualnya itu $9. Artinya ada selisih $4 per lembar yang disebut sebagai share premium ordinary. Jadi jurnalnya Jurnalnya itu ada 3. Yang pertama itu di debit ada cash sebesar 90.000. 90.000 ini dapat dari $9 dikali 10.000 lembar. Terus di kredit ada share premium ordinary dan share capital ordinary. Share capital ordinary ini sebesar 50.000 dapat dari 10.000 lembar ini dikali sama harga saham biasanya yang $5. Nah, untuk share premium ordinary-nya itu sebesar 40.000, ini dapat dari selisih antara cash sama share capital ordinary. Transaksinya tolong. Untuk transaksi selanjutnya di tanggal 3 September, menjual kembali saham treasury sebanyak 8.000 lembar seharga $9 per lembar. Jadi saham treasury ini kan adalah saham yang sebelumnya itu dibeli kembali oleh perusahaan. Jadi jika dijual lebih rendah dari harga perolehannya kan $10, tapi dijual tuh $9. Jadi selisih ruginya itu sebesar $1 per lembar dan akan dicatat sebagai pengurang ekuitas. Jurnal atau jadi jurnalnya itu ada 3. Di debit ini yang pertama ada cash sama share premium treasury. Cashnya itu sebesar 72.000, itu dapat dari 8.000 dikali $9. Share premium treasury-nya itu sebesar 8.000. Ada treasury share di kredit sebesar 80.000. Untuk transaksi selanjutnya di tanggal 5 November, menerbitkan 2.000 lembar saham preference secara tunai pada harga $101 per lembar. Saham preference diterbitkan di atas nilai nominalnya itu kan $100. Jadi sehingga tuh selisih $1 per lembar dicatat sebagai share premium preference. Jadi jurnalnya itu ada 3. Yang pertama itu cash, ada share premium preference sama share capital preference. Cashnya itu sebesar 202.000, itu dapat dari 2.000 dikali 101. Share capital preference-nya itu sebesar 200.000, jadi 2.000 dikali 100. Nah, untuk share premiumnya ini selisih dari cash sama share capital preference-nya. Di transaksi selanjutnya di tanggal 10 Desember. Jadi 10 Desember ini seperti transaksi sebelumnya di tanggal 3 September, saham ini tuh dijual lebih rendah dari harga beli, yaitu $10 dan dijual $8. Maka rugi sebesar $2 per lembarnya. Jadi rugi dari penjualan saham treasury ini tidak dicatat dalam laporan laba rugi, melainkan langsung mengurangi ekuitas. Lebih tepatnya di akun share premium treasury atau retained earnings jika akun premiumnya itu tidak mencukupi. Jadi jurnalnya ada 4, di debitnya ada 3. Yang pertama cash, share premium treasury, sama retained earnings. Jadi cashnya itu sebesar 16.000, itu dapat dari 2.000 lembar dikali $8 per lembarnya.
Nah, untuk share premium treasury 2.000, retained earnings-nya 2.000 pada yang dikredit treasury share sebesar 20.000. Jadi di tanggal 10 Desember ini tuh perusahaan menjual saham treasury di bawah harga perolehannya. Kerugiannya itu kan 4.000, tapi di sini dibagi 2, jadi 2.000. Nah, ini tuh diambil dari share premium treasury yang masih tersedia. Dan 2.000-nya ini sisanya itu dari retained earnings karena saldo di share premium ordinary-nya itu tidak mencukupi. Untuk transaksi yang terakhir di 31 Desember, laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan adalah sebesar 750.000. Jadi di tanggal 31 Desember ini, laba ini akan ditambahkan ke akun laba ditahan atau retained earnings yang merupakan bagian dari ekuitas perusahaannya. Jadi di akhir tahun itu, laba bersih harus dipindahin ke ekuitas, lebih tepatnya itu ke akun retained earnings. Jadi itu dilakukan dengan cara menutup akun laba ruginya atau income summary-nya. Jadi untuk ke akun retained earnings. Laba ditahan ini akan mencerminkan akumulasi laba yang tidak dibagikan sebagai dividen dan disimpan oleh perusahaan. Jadi jurnalnya itu ada 2. Jurnalnya itu income summary pada retained earnings sebesar 750.000. Selanjutnya materi ini akan dibahas oleh Naswa. Selanjutnya masuk ke statement of financial position, di mana kita harus mencari issue preference shares-nya, issue ordinary shares-nya, outstanding ordinary shares-nya, dan juga treasury shares-nya. Boleh ke soal. Untuk menghitung issue preference shares-nya, kita melihat dari 1 Januari-nya dulu, di mana di sini ada preference shares di tanggal 1 Januari yaitu 20 juta. Nah, 20 juta ini kita bagi dengan par value-nya yaitu 100. Jadi 20 juta dibagi dengan 100 yaitu 200.000. Kemudian kita lihat di jurnal. Di jurnal ini ada di tanggal 14 Februari di mana dia menerbitkan 1.000 lembar saham preference. Di sini dia nerbitin 1.000 dan juga di tanggal 5 November yaitu 2.000. Jadi 1.000 tambah 2.000 kan 3.000. Jadi 3.000 itu kita tambah dengan yang awal tadi yang 200.000. Jadi issue preference shares-nya itu senilai 203.000 lembar. Kemudian di issue ordinary shares-nya, boleh balik ke soal. Di ordinary shares-nya itu bernilai 25 juta. Nah, 25 juta ini kita bagi dengan par value-nya yaitu 5. Jadi 25 juta dibagi dengan 5 yaitu 5 juta. 5 juta lembar. Nah, itu kita tambahkan dengan yang ada di jurnal. Di sini kita lihat yang menerbitkan ordinary shares-nya itu di tanggal 10 Januari senilai 74.000 lembar, kemudian di 10 April dengan 125.000 lembar, kemudian di tanggal 21 Mei itu 75 lembar dan juga 1 Agustus senilai 10.000 lembar, di mana jika di total-total itu menghasilkan 284.000 lembar. Nah, 284.000 lembar itu kita tambah dengan 5 juta lembar yang tadi yang di awal, menghasilkan 5.284.000 lembar. Lihat jawabannya, Pi. Benar ya. Terus abis itu sebelum kita masuk ke outstanding ordinary shares-nya, kita tuh harus tahu treasury shares-nya dulu. Nah, di sini udah saya cantumkan saldo-saldo treasury shares dari jurnal. Di mana balik ke soal P. Di mana di jurnal ini bisa kita lihat di tanggal 1 Januari ini dia mempunyai treasury shares sebanyak 10.000. 10.000 lembar. Kemudian kita lihat lagi di jurnal di tanggal 12 Maret dia menjual seluruh saham treasury. Jadi 10.000-nya ini itu udah habis karena dia di tanggal 12 itu dia sudah menjual seluruh sahamnya. Jadi kita udah nggak punya saham treasury lagi. Kemudian kita lihat lagi di jurnal tanggal 19 Juni dia membeli kembali 50.000 lembar. Jadi lembar saham treasury kita bertambah.
Jadi 50.000 lembar. Kemudian kita lihat lagi di tanggal 3 September, dia menjual kembali saham treasury sebanyak 8.000 lembar. Jadi 50.000 lembar yang tadi kita kurangi dengan 8.000 lembar menghasilkan 42.000 lembar. Kemudian di tanggal 10 Desember, dia menjual kembali saham treasury sebanyak 2.000. Jadi 42.000 tadi kita kurangin 2.000 menghasilkan 40.000 lembar. Jadi sisa treasury shares-nya itu 40.000 lembar dengan harga $10. Kenapa $10? Karena di tanggal 19 Juni dia itu harga perolehannya itu $10. Jadi kita memakai harga perolehan yang baru. Lalu untuk outstanding ordinary shares-nya itu saham yang diterbitkan itu dikurang dengan total saham yang kita beli atau yang kita beli lagi atau treasury shares-nya. Jadi 5.284.000 itu kita kurang dengan 40.000 di mana menghasilkan 5.244.000 lembar. Lalu kita masukkan angka-angka ini ke statement of financial position ini. Untuk yang pertama yaitu share capital preference, di mana yang tadi udah kita hitung, issue preference share-nya itu kita kalikan dengan par value-nya yaitu 100. Jadi 203.000 itu dikali dengan 100 menghasilkan 20.300.000. Kemudian di share capital ordinary, issue yang tadi udah kita hitung 5.284.000 kita kalikan dengan par value-nya yaitu $5, di mana menghasilkan 26.420.000. Kemudian lanjut di share premium preference. Kita boleh lihat soal di sini share premium preference-nya yaitu 120.000 kita tambah dengan yang ada di jurnal. Boleh lihat jurnal di sini yang ada preference-nya itu di tanggal 14 Februari, share premium preference-nya 3.000 dan juga di tanggal 5 November share premium preference-nya itu 2.000. Jadi kalau di total share premium preference-nya itu 125.000. Kemudian share premium ordinary-nya kita lihat soal share premium ordinary-nya itu ada 1.600.000. Lalu kita tambah dengan share premium ordinary yang ada di jurnal, yaitu kita tambah 222.000, kemudian 125.000, 375.000, 40.000, udah sampai 40.000 aja. Berarti yang di total dengan share premium ordinary-nya itu menghasilkan 2.362.000. Kemudian di share premium treasury-nya, kita lihat soal. Share premium treasury yang di soal itu 0. Berarti kita lihat di jurnal, ada gak share premium treasury-nya. Di sini bisa dilihat di tanggal 12 Maret. Di sini share premium treasury-nya di kredit ada 10.000. Kemudian di tanggal 3 September share premium-nya itu udah di debit. Dan juga ada di 10 Desember yaitu share premium-nya itu juga di debit. Jadi yang tanggal 12 Maret itu yang 10.000 ini kita kurangin dengan 8.000 yang di tanggal 3 September menghasilkan 2.000. Habis itu di tanggal 10 Desember kita kurangin lagi 2.000. Jadi kita udah habis share premium treasury kita jadi 0. Terus selanjutnya di return earnings kita lihat di soal return earnings-nya itu ada di 1.820.000. Kemudian kita lihat di soal dari 1.820.000 itu jurnal. Kita lihat di tanggal 10 Desember. Kita memakai si return earnings kita. Jadi return earnings kita berkurang 2.000. Jadi dari 1.820.000 itu kita kurang dengan 2.000. Kemudian kita lihat lagi di tanggal 31 Desember kita ada return earning bertambah 750.000. Menghasilkan return earnings akhirnya itu 2.568.000. Kemudian dari hasil itu semua kita kurangin dengan treasury shares-nya, di mana yang tadi udah kita hitung treasury shares-nya itu saldo akhirnya itu 40.000 dengan harga per lembarnya itu 10.000. Jadi 40.000 dikali 10.000 menghasilkan 400.000. Menghasilkan total equity kita
jadi 51.375.000. Oke, presentasi kami sudah selesai, jadi semoga presentasi yang kami tampilkan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.